Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang kami terima sehingga kami boleh menikmati lagi hari yang indah ini. Kami ingin dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh Tuhan menggumuli firman Tuhan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 5. Begini firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan, atau orang yang diharapkan atau yang dipercaya. Tentunya setiap kita selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Misalnya kita mengharapkan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, berharap kita panjang umur, berharap kita diberikan kebahagiaan, berharap anak-anak kita mendapatkan kesuksesan. Dan banyak lagi harapan dan dambaan masing-masing orang di dalam kehidupannya. Namun realitanya tidaklah seperti yang kita bayangkan. Acap kali yang terjadi malah kebalikannya. Ada hal-hal di luar dari harapan kita yang terjadi. Ada kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang kecewa, marah, putus asa, bahkan cenderung menjadi stres ataupun depresi karena tidak tercapai apa yang diharapkannya. Saudaraku, untuk mendapatkan suatu hasil yang sempurna tentunya akan melalui sebuah proses. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan tentunya akan melakukan beberapa ujian sampai dinyatakan lulus. Bisakah gagal? Tentu saja bisa. Seorang petani tentunya berharap bahwa hasil panennya akan bisa mencukupkan biaya sekolah anak-anaknya. Pada kenyataan yang didapat, hasil panennya dimakan oleh hama ataupun worm, sehingga semua jeripayanya dan biaya-biaya yang dipakainya untuk membuat padi itu menjadi menguning sia-sia. Namun apakah petani itu akan berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Sebab petani tersebut selalu punya pengharapan bahwa hasil panen yang akan datang pasti akan lebih baik lagi hasilnya. Saudaraku, apa kunci supaya kita memiliki pengharapan? Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah di dalam kehidupan ini tentunya kita mengalami apa yang dinamakan dengan kesengsaraan. Baik itu kesengsaraan hidup, kesengsaraan sakit penyakit. Namun di dalam begitu banyaknya kesengsaraan sangat dibutuhkan ketekunan kita. Tekun bekerja agar bisa melewati kesengsaraan, tekun melakukan pengobatan agar bisa mendapatkan kesembuhan. Dengan demikian kita bisa tahan uji, kita kuat, kita tegar, kita kokoh. Karena ada pengharapan kita yang tidak sia-sia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, orang yang tidak mempunyai pengharapan, hati nuraninya sudah mati sehingga ia tidak bisa lagi berpikir sehat. Memang dalam prakteknya pasti sulit menerima kenyataan kalau penderitaan, kesengsaraan datang kepada kita bertubi-tubi. Belum lagi selesai satu timbul yang lainnya. Bahkan penyakit pun datang menyerang. Dan bukan hanya itu saja. Keluarga, orang-orang terdekat kita dipanggil oleh Tuhan.
rasanya seperti sudah jatuh tertimpa tangga, seperti ditimpa oleh durian runtuh. Lalu, patutkah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam situasi seperti ini? Tentu saja. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita, bahwa setiap pengharapan manusia tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dinyatakan kepada kita melalui Roh Tuhan yang kudus, yang siap menolong kita, bahkan menggendong kita. Tetapi dalam prakteknya tetap saja banyak orang-orang yang khawatir akan hari esok. Terlebih-lebih di situasi pandemi COVID saat ini. Banyak orang-orang yang tidak lagi berpengharapan, bahkan cenderung untuk mengandalkan diri sendiri. Tidak lagi mau tekun menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga hasilnya akan berakhir dengan kekecewaan. Banyak orang percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan, tetapi tidak mau mengikuti prosesnya, sehingga dia akan mengalami begitu banyak kekecewaan. Sebab dia mau yang singkatnya, dia mau yang cepatnya, dia tidak mau mengalami pergumulan, tidak mau mengalami proses. Pondasinya tidak kuat. Banyak orang yang sudah mengalihkan pengharapannya kepada dunia karena ingin cepat menyelesaikan masalahnya. Namun kekecewaan yang akan dialami. Saudaraku, lalu kemanakah sebenarnya kita meletakkan pengharapan kita? Pengharapan yang tidak mengecewakan itu diletakkan kepada Tuhan. Dikatakan di Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Dr. Martin Luther mengatakan, kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Artinya bahwa kekecewaan itu seberapapun hebatnya itu terbatas, tetapi harapan itu tidak terbatas. Sebab Tuhan Allah itu tidak terbatas. Saudaraku, andalkan Tuhan sepenuhnya. Pengharapan membuat kita memiliki hari esok. Saudaraku, dalam kasih Kristus, seruan firman Tuhan hari ini mengandung kekuatan yang dahsyat. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus berpengharapan. Milikilah pengharapan dalam Tuhan, sebab pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, maka hidupnya akan mendapatkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup kami harus berpengharapan, harus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab kalau kami mengandalkan manusia, mengandalkan dunia, mengandalkan kuasa-kuasa dunia, kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi kekecewaan yang kami akan hadapi, akan dapatkan. Oleh karena itu ya Bapa, beri kami hati yang berkomitmen untuk tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, jauhkanlah kami dari pandemi COVID. Demikian juga Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan dan gerejamu, memberkati jemaatmu, dan memberkati setiap orang-orang yang merindukan kehadiranmu ya Bapa. Tuhan menghibur orang yang berduka, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang-orang yang bermasalah, memberikan pekerjaan, lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang mencari pekerjaan, memberikan orang-orang yang merindukan keturunan, memberikan kepada para pemuda pasangan-pasangan yang menjadi pasangan yang sejati di dalam nama Tuhan, ketika mereka merindukan untuk mendapatkan jodoh. Terima kasih ya Bapa, berkati orang yang bersuka cita di hari ulang tahun perkawinan, kelahiran, demikian juga anak yang lahir.
Ke dalam tangan Tuhan kami berserah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.